Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Ainun Susatyo dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang pada saat ini sedang melakukan KKN Mandiri UNY 2021 yang berlokasi di Desa Rejosari, RW 06, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang buku kas dan bagaimana cara pembuatan buku kas bagi pelaku UMKM. Yang pertama, ada pengertian buku kas. Berdasarkan laman resmi otoritas Jasa Keuangan atau OJK, buku kas adalah salah satu media tercatatnya suatu informasi terkait kas perusahaan. Di dalam catatan tersebut, penerimaan dan juga pengalihan tunai ataupun kredit bisa dicatat secara rinci dan detail. Tentunya, catatan tersebut mengikuti standar umum sehingga nantinya bisa dipahami oleh semua orang. Standarisasi umum yang dimaksud dalam hal ini adalah penggolongan transaksi, status, dan juga keterangannya. Dari buku tersebut, setiap pihak akan lebih mudah untuk mengetahui kondisi kesehatan finansial suatu perusahaan secara lebih menyeluruh. Selanjutnya, ada jenis buku kas. Jenis-jenis buku kas yang pertama terdiri dari buku kas umum. Buku kas umum berisi data penting terkait catatan arus dana masuk dan keluar sebuah usaha. Jenis yang kedua yaitu buku pembantu bank. Buku pembantu bank berbeda dengan buku kas umum. Bedanya terletak pada sisi fungsionalitasnya. Di dalam buku ini, arus dana yang bisa dicatat hanyalah dana dari transaksi yang dilakukan secara khusus menggunakan bank. Untuk itu, buku pembantu bank hanya akan mencatat kegiatan transaksi yang terjadi dari teller, bank, ataupun ATM. Yang ketiga adalah buku pembantu pajak. Buku pembantu pajak adalah suatu buku yang di dalamnya mencatat kegiatan transaksi yang berhubungan dengan pajak, mulai dari pemungutan dan juga penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pajak, sampai dengan pencatatan pajak lain terutama PPh. Yang keempat, buku pembantu panjar. Buku pembantu panjar adalah suatu buku catatan yang di dalamnya terdapat catatan seputar pengeluaran dan juga pengiriman kas untuk bisa diserahkan pada pihak tertentu sesuai dengan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya adalah fungsi buku kas. Fungsi buku kas yang pertama yaitu untuk melindungi uang pelaku usaha. Setiap hari, para pelaku usaha bisa menghitung uang dan mencocokkannya dengan catatan di dalam buku kas. Yang kedua, untuk menganalisa sumber penghasilan usaha. Agar pelaku usaha dapat mengetahui kas datang dari penjualan atau dari pembayaran piutang pelanggan atau penjualan aset non-usaha atau pembayaran uang muka atau ada penerimaan pinjaman dari debitur. Yang ketiga, untuk memonitor kemana uang mengalir. Salah satu kunci pengelolaan usaha yang baik adalah mengendalikan biaya dan pengeluaran kas. Setiap pengeluaran kas harus sesuai dengan tujuan usaha. Selanjutnya ada untuk mengetahui perkembangan usaha. Selain itu, buku kas dapat merekapitulasi dan mengelompokkan data-data dari buku kas Anda untuk mengetahui dari mana dan kemana uang Anda berputar. Yang kelima, untuk pengambilan keputusan usaha yang lebih baik. Buku kas adalah sumber informasi keuangan yang pertama. Dengan sedikit usaha untuk merekapitulasi, mengelompokkan, dan membuat perbandingan, Anda dapat memperoleh bahan pengambilan keputusan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Yang terakhir, untuk meningkatkan bonafiditas performa usaha. Dengan menyelenggarakan pencatatan keuangan yang baik, minimal buku kas, nilai bonafiditas usaha Anda bertambah di mata para pemberi kredit. Mereka lebih menyukai memberikan bantuan keuangan pada usaha yang dikelola dengan baik. Yang terakhir, ada cara pembuatan buku kas. Cara membuat buku kas. Yang pertama, membuat buku kas folio 2 halaman atau skontro. Di dalam penulisan buku kas 2 halaman memiliki 2 muka halaman yang di dalamnya terdiri dari halaman debit dan juga halaman kredit. Halaman debit berguna untuk mencatat pemasukan ataupun penambahan uang kas dan juga asal uangnya. Halaman ini terdiri dari 4 kolom utama yang diantaranya adalah kolom pertama untuk mengisi tanggal masuknya uang, kolom kedua untuk mengisi keterangan tentang pemasukan secara singkat, jelas, dan juga lebih mudah dimengerti. Kolom ketiga untuk mengisi nomor urut dari bukti masuknya uang sehingga kas akan menjadi meningkat. Kolom keempat untuk mengisi jumlah uang masuk yang sesuai dengan tanggal yang tercatat. Lantas, halaman kredit yang dibuat adalah untuk mencatat pengeluaran uang. Pada halaman ini, Anda juga harus menyertakan alasan dari pengeluaran yang terjadi secara lebih jelas dan tidak banyak basa-basi. Selain itu, halaman kredit juga akan terdiri dari 4 kolom, yaitu kolom pertama diisi dengan pencatatan tanggal, kolom kedua diisi dengan keterangan pengeluaran yang dilakukan perusahaan, kolom ketiga diisi dengan nomor urut pengeluaran dana, dan kolom keempat diisi dengan catatan jumlah uang yang dikeluarkan di tanggal tersebut. Berikut merupakan contoh bentuk buku kas folio 2 halaman. Selanjutnya adalah buku kas folio 1 halaman. Berbeda dengan cara sebelumnya, buku kas yang kedua adalah folio 1 halaman. Artinya, transaksi debit dan kredit dicatat dalam 1 halaman yang sama. Cara ini merupakan salah satu yang paling banyak digunakan di perusahaan atau bisnis kecil. Keterangan yang berbeda di dalam pemasukan dan pengeluaran terdapat pada halaman yang sama, sehingga akan lebih mudah untuk dibaca dan tidak memakan banyak waktu. Untuk menulis buku kas dengan metode folio 1 halaman, Anda perlu membuat sebuah tabel yang terdiri dari 5 kolom. Masing-masing kolom memiliki isi seperti berikut. Kolom pertama berisi pencatatan tanggal. Kolom kedua berisi tentang keterangan mengenai sumber masuknya uang jika penerimaan kas. Kolom kedua ini bisa juga diisi dengan keterangan tentang keperluan dari pengeluaran kas. Kolom ketiga berisi nomor urut dari bukti kas yang ada, baik itu untuk pemasukan atau pengeluaran kas. Kolom keempat berisi jumlah dana yang diterima usaha per transaksi atau debit. Kolom kelima digunakan untuk menuliskan jumlah pengeluaran dari kas yang dilakukan, atau kredit. Berikut contoh bentuk buku kas folio 1 halaman. Kemudian yang ketiga adalah tabel RICE. Cara tabel laris ini berisi lajur atau golongan yang diisi sesuai dengan keperluan perusahaan yang bersangkutan. Cara membuatnya pun sangatlah praktis, yaitu pada halaman yang berada di sisi kiri harus diisi dengan debit dan di sisi kanan diisi dengan kredit. Ketiga cara tersebut adalah cara untuk membuat buku kas umum yang bisa digunakan untuk pelaku usaha kecil, menengah saat melakukan pencatatan kas yang masuk atau yang keluar.